kesempatan untuk kami memperkenalkan apa itu Odoo, dan di kesempatan ini kalau di pekan-pekan kemarin kita lebih banyak diskusi masalah teknikal, saya akan coba kasih overview bagaimana implementasi Odoo secara bisnis proses yang kita lakukan kebetulan di perkebunan kelapa sawit gitu ya. Jadi ini real experience seperti apanya. Mungkin kalau ngomongin waktu, nggak akan kita bisa cover A to Z-nya keseluruhan, tapi saya akan coba bicara mengenai pokok-pokok permasalahan yang kemarin kita lalui gitu ya. Sebelum bicara lebih jauh juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang menunaikan. Itu ya Pak David, saya ambil alih untuk share screen Pak ya. Mangga, silakan Pak. Baik, agenda hari ini kita ada 1, 2, 3, 4, yang terakhir Q&A. Yang pertama saya akan coba kasih introduction terkait dengan apa itu palm oil plantation gitu ya. Kemudian yang kedua, proses walkthrough-nya dari sisi business plantation, beberapa major constraint yang bisa kita share. Kemudian ada Odoo application tour-nya, setelah itu yang terakhir nanti Q&A. Ini ada palm intro, saya lihat ada teman saya Pak Merabun Sebayang, jadi mohon maaf Silih, ini kita bicaranya lebih kepada introduction karena beberapa mungkin belum mengetahui palm intro ya. Jadi palm oil distribution sampai dengan tahun 2019, datanya itu kita di Indonesia ada sekitar 14.600.000 hektar perkebunan yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Ada sekitar 90%-nya tersebar di 2 pulau, yakni Sumatera dengan Riau, hamparan terbesarnya 2,8. Kemudian kalau Kalimantan itu dia beda-beda tipis antara Kalbar sama Kalteng atau Kaltim gitu, atau Kalsel, lupa saya. Tapi itu secara sebaran, jadi growth-nya dari tahun 2015 sampai 2019 itu angka ada yang bilang 14 juta hektar gitu, ada yang bilang 16 juta hektar, tapi more or less seperti itu petanya. Di Riau dan Kepulauan Sumatera, majority-nya ada di Riau. Kemudian secara produksi CPO, CPKO, dan ekspornya, ini meskipun kita berulang-ulang diserang terus sama Uni Eropa dengan berbagai macam kebijakan ya, seperti roundtable sustainability dan yang lain-lain yang intinya mereka coba nahan gempuran produksi minyak sawit ini ke pasar mereka karena head to head-nya juga dengan produk mereka gitu. Jadi beberapa produk nabati mereka juga secara long term akan kalah gitu. Nah ini total ekspor CPO itu ada di angka 47 juta ton, terus kemudian PKO-nya sendiri ada di sekitar 4 jutaan. Nah kemudian kalau untuk cycle, untuk teman-teman yang belum mungkin sama sekali tidak mengetahui dia perkebunan kelapa sawit itu secara siklus ekonomiannya itu lebih antara 25-30 tahunan lah masa hidupnya. Jadi siklusnya mulai dari pertama preparation, di mana land preparation ini aktivitas mainnya biasanya numbur hutan, konteksnya mempersiapkan lahan hutan ini, mengkondisi lahan hutan menjadi lahan siap untuk ditanami sawit gitu. Nah, pada saat setelah fase land clearing ini selesai, kemudian next-nya adalah kita akan punya yang namanya nursery, pembibitan. Ideally ini sekitar 1 tahun nih, 3 bulan, 9 kemudian nursery.
Setelah itu ada aktivitas sawit. Nah, nanti setelah kita tanam ini kemudian idealis setelah 3 tahun dirawat. Pak Nendi? Oh, Pak Nendi putus. Oke, kita tunggu sebentar Pak Nendi. Oh, Pak Nendi udah nyambung lagi. Sebentar. Halo. Ya, udah nyambung lagi ya. Mohon maaf ini, aduh, memang menggemaskan Pers Media nih. Saya lanjutkan dari planting, tanam sawit, aktivitas Di share lagi screen-nya Pak Nendi. Oh, oke, sorry. Halo, sudah? Ya, sudah, silakan. Baik, tanam sawit. Setelah fase dari tanam sawit, kemudian kita lanjut dengan fase perawatan di status tanaman TBM. TBM kurang lebih 3 tahun, lepas itu kita ke TM, kemudian panen gitu ya. Tes. Ya, kedengaran Pak Nendi. Aduh, mohon maaf nih. Oke, saya lanjut. Secara proses, hampir sama di industri-industri lain. Di perkebunan sawit juga ada apa istilahnya pole opposition interest ya. Ada beberapa kubu yang punya kepentingan yang saling biasanya berseberangan gitu. Nah, kalau in general kita bicara pembagiannya antara operation sama administratif gitu. Saya rasa ini terjadi di hampir semua industri. Operation biasanya mereka pengennya itu dalam operasi semua serba cepat gitu. Kalau misalkan minta hari kemarin gitu, hari kemarin juga harusnya barang itu sudah ada. Idealnya seperti itu. Jadi mereka kecenderungannya lebih kepada mendahulukan speed gitu. Terus kemudian simple. Maunya semua serba simple, nggak mau yang bertele-tele. Saya minta hari ini, kemudian sudah harus bisa dipenuhi saat itu juga. Di sisi mereka, memang namanya operation biasanya kombatan ya. Outputnya adalah yang menjadi goalnya mereka gitu. Jadi result oriented. Apapun itu, gimana pun caranya, yang penting target atau goalnya kecapai, itulah concernnya di sisi operation. Sedangkan orang administrasi berseberangan konteksnya. Ketika orang administrasi melaksanakan pekerjaan, kutubnya mereka itu pertama ke kontrol. Jadi kenapa mereka pengen punya kontrol? Pertama, tentunya mereka ingin melindungi resource yang ada. Terus kemudian dengan adanya kontrol, itu juga merupakan langkah preventif untuk tujuan planning ke depan. Jangan sampai kalau nggak ada kontrol, setiap pengeluaran barang tidak ada sama sekali kontrol, sehingga kita tidak bisa memprediksikan sebenarnya berapa kebutuhan kita. Nah, terkait dengan perkebunan ini juga, ini hal yang sangat esensial. Kenapa? Karena kebanyakan kebun ada di daerah-daerah yang remote gitu. Jadi kalau kita nggak bisa implement kontrol, akan sedikit bermasalah gitu. Nah, kemudian traceable administration itu tuntutan kerjaannya tuh harus bisa hasil pekerjaan mereka di-trace. Ini untuk proven dari sisi internal control compliance, si audit masuk, mereka melaksanakan pekerjaannya tuh bisa di-trial gitu. Di-trial tuh di-trace sama audit. Proses pembuktian balik lah. Nah, tujuan dari keduanya itu jujur sebenarnya menolong orang operation juga untuk masalah akuntabilitas gitu. Jadi mereka set up prosedur untuk ngebebasin si orang operation biar nggak ada asumsi macam-macam tadi gitu. Nah, kemudian
dari sisi yang ke interest yang berseberangan tadi juga bisa dilihat dari kalau di perkebunan itu ada beberapa yang eksplisit konteksnya, misal kayak dari requirement laporan gitu ya. Reporting requirement itu ada, kalau orang agronomi pengennya mereka punya kontrol atas semua biaya yang terjadi di setiap fase, mau itu di land preparation, mau itu di pembibitan tanam, kemudian TBM, TM, itu biasanya mereka pengen tahu beberapa dimensi konteksnya. Pekerjaan apa saja yang mereka lakukan, dari sisi pekerjaan itu juga kemudian di-slice lagi. HK-nya berapa? HK ini manpower yang dihabiskan berapa, terus kemudian nanti material yang terkonsumsi berapa. Kemudian kalau ada alokasi utilisasi dari alat misalkan untuk pekerjaan ini, land clearing misalkan itu alokasi HM hour-nya itu berapa di pekerjaan. Orang agronomi punya tuntutan detail seperti itu gitu. Sedangkan orang keuangan dia less konservatif konteksnya. Ketika saya melaporkan laporan keuangan di BEJ misalkan atau tuntutan secara standar akuntansi secara umum yang berlaku di Indonesia, saya cuma punya kewajiban mempresentasikan laporan itu untuk livestock asset dalam nilai rupiah itu dengan beberapa kategori yang kaitannya dengan agronomis aset, dia cuma perlu naruh di TM, TBM, berapa nilainya. That's it. Nggak perlu saya munculin aktivitas di dalam TM, TBM itu apa saja, nggak perlu ada gitu. Nah ini juga kontradiktif. Bagaimana memfasilitasi yang satu pengennya detail, yang satu pengen megang ujungnya aja gitu. Nah itu beberapa hal yang wah, bukan sekarang aja kami temui, tapi juga di previous experience saya waktu saya kerja di perusahaan sawit juga seperti itu. Nah, kemudian akhirnya ketemunya kita di apa yang kita sebut dengan activity based costing. Bukan kita sebenarnya, artinya ini pola pencatatan yang memang secara teori akuntansi dikenal. Sebagai praktisi akuntansi, saya baru menemukan activity based costing itu diimplementasikan secara menyeluruh, itu baru, nggak tahu kalau di industri lain ya, mungkin teman-teman lain punya pengalaman di industri lain. Tapi bagi saya, activity based costing itu best presented di palm oil industry ini gitu. Jadi saya baru ngelihat aplikasinya secara real sejak di industri sawit ini. Jadi konsep dari activity based costing itu ada 3. Jadi pertama itu dia siapa. Siapa ini bukan kepada orang ya, lebih kepada subjek dari yang melakukan pekerjaan gitu. Bisa dia orang, bisa dia alat, atau bisa dia material. Nah, kemudian what itu terkait dengan kegiatan dari orang atau subjek tadi melakukan pekerjaan apa gitu. Jadi kalau ada orang melakukan pekerjaan pemupukan, berarti what-nya itu dia melakukan pekerjaan pemupukan. Kemudian where ini adalah target tempat pelaksanaan aktivitas atau objek yang menerima pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Konteksnya misalkan si karyawan pekerja melakukan pekerjaan pemupukan di blok OA 00199, maka where-nya adalah OA 00199. Dalam industri perkebunan utamanya, konsep ini akan selalu nempel dari sisi pencatatan tentunya. Terus kemudian ujungnya nanti juga akan berimpact pada pelaporan. Nah, ini contoh dari activity based costing. Jadi ada nama siapa melakukan pekerjaan panen di mana. Ini nanti kita akan lihat di demo aplikasinya. Jadi modelnya seperti ini, A, B, C dari sisi who, what, and then where. Kemudian secara konsep, who itu subjek itu juga kita sebut dengan cost driver. Major cost driver di perkebunan kelapa sawit itu satu ada material, ada people, ada equipment. Subjeknya ya, who-nya itu. Jadi yang menjadi subjek itu bisa material, contohnya pupuk. Pupuk adalah material terbesar
Jadi biaya terbesar yang dikeluarkan untuk perkebunan, industri perkebunan itu kurang lebihnya ada di material pupuk, itu 60% kalau saya nggak salah. Selebihnya human. Nah, kemudian fuel, jadi ini alat-alat berat yang digunakan di perkebunan juga butuh butuh solar ya. Nah, ini fuel, terus kemudian people, pembaginya antara internal eksternal, internal karyawan internal kita sendiri, jadi people yang dipekerjakan sebagai karyawan, atau people eksternal, orang-orang yang terlibat di industri sawit sebagai kontraktor. Jadi ada pemborong dan yang lain-lainnya gitu. Kemudian equipment bisa jadi heavy equipment, ekskavator, dan yang lain-lain gitu ya. Terus kemudian vehicle-nya bisa truk, etc. Nah, kemudian cost target ini tadi adalah where. Jadi kalau di aplikasi yang pernah kami bangun sebelumnya, cost target itu gitu. Ada PJ. PJ ini project. Jadi setiap aktivitas yang sifatnya capital expenditure, dia mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ini kita ID-kan dengan project. Misalkan pada saat pertama kali kita melakukan aktivitas land clearing, maka luasan yang akan kita buka, kita nomori dengan nomor project, ya, sehingga seluruh aktivitas yang terjadi itu dibebankan ke nomor project untuk land clearing tersebut. Kemudian NS kaitannya dengan nursery, pembibitan. Seluruh aktivitas yang ada di pembibitan itu ID-nya NS. Nah, sedangkan OP itu sendiri adalah aktivitas di lapangan, konteksnya blok. Jadi unit terkecil untuk mengidentifikasikan areal perkebunan sawit itu umumnya dinamakan blok. Di situ more or less kurang lebih ada sekitar 1 blok 30 hektar. Jadi aktivitas pekerja, alat, material, semua dilempar ke OP jika memang yang menerimanya adalah blok. Nah, kemudian ada yang spesifik di industri perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan running account. Running account itu adalah mekanisme pembebanan biaya yang terjadi dalam item-item tertentu semisal kendaraan. Jadi kendaraan ini kan dia melakukan pekerjaan yang sehari-harinya gitu ya, tapi dia bukan pemanfaat pekerjaan tersebut. Misalkan dia ngangkut buah, yang memanfaatkan jasa dari si kendaraan ini kan blok gitu ya, atau pihak tertentu gitu. Nah, seharusnya seluruh biaya yang nempel ke mobil ini ditampung oleh blok-blok yang atau pihak-pihak lain yang menerima manfaat dari si kendaraan ini. Jadi itulah yang namanya running account. Jadi kita mengalokasikan biaya-biaya yang dikumpulkan oleh umumnya seperti vehicle ini ke penerima manfaat dari si vehicle tersebut dalam hal pekerjaan yang dilakukan si kendaraan ini. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya biasanya kita alokasikan berdasarkan jam kerja gitu ya. Jadi jam kerja ngangkut buah, dia berapa jam kerja, itu kemudian nanti seluruh biaya yang terkait dengan kendaraan ini dari mana? Dari sopir, dari helper, biaya mereka, dari sisi gaji dan yang lain-lain, dari material yang dikonsumsi oleh kendaraan itu, misalkan fuel, terus kemudian spare part, oli, dan yang lain-lain diakumulasikan ke kendaraan ini, di akhir periode kemudian kita sebar biaya-biaya yang terakumulasi di kendaraan ini ke seluruh penerima berdasarkan jam kerjanya tadi. Itu yang kita sebut dengan konsep running account. Nah, kemudian ada infrastruktur. Infrastruktur terbagi dua konteksnya, ada yang investasi, ada yang rawat gitu. Jadi sama kalau yang investasi dia akan masuk ke dalam proyek, ini kerjaannya tim infrastruktur. Ini jadi kalau mau ngikutin di perkebunan sawit itu dia ada industri di dalam industri konteksnya. Kenapa? Karena kita punya orang teknikal di situ. Ada mechanical, dia kemudian ada sipil, ada engineering. Semua masuk di situ yang fungsinya sebenarnya menservis tim operation kebun
biar bagaimana caranya mereka beroperasi dengan smooth dengan mengadakan prasarana, sarana, jembatan, bangunan, kemudian infrastruktur yang lainnya yang kadang-kadang kalau kita mau ikutin orang teknik juga atau orang infrastruktur juga minta aplikasi, Pak, saya mau punya aplikasi yang waktu bikin bangunan, semisal bangunan jembatan itu saya pengen punya monitoring sampai ke S-curve-nya gitu. Jadi kalau kalau mau diikutin sebenarnya mereka juga ada perusahaan kontraktor sendiri di dalam perkebunan sawit gitu ya. Kemudian kalau yang terakhir itu adalah General Charge. General Charge ini adalah untuk nampung atau target pekerjaan yang kaitannya dengan kerjaan umum, biaya administrasi dan umum. Nah, kemudian di perkebunan kelapa sawit juga ada accounting convention yang unik ya. Kenapa? Karena fase untuk menghasilkan itu dia nggak setahun 2 tahun gitu. Bisa di atas 5 tahun, 6 tahun, tergantung dari kondisi dan situasi yang dihadapi masing-masing perkebunan. Saya bagi menjadi 5 step, kemudian ditambah dengan yang di atasnya ada maintenance gitu. Jadi ada step pertama. Step pertama itu tadi land preparation cost ini at the end diakumulasikan kemudian akan ditransfer ke aktivitas planting gitu. Kemudian yang kedua juga sama, nursery juga akumulasi dari seluruh biaya-biaya nursery akan ditransfer atau dilempar ke planting. Jadi pada saat planting ini, dia akan mengakumulasikan biaya sebelum gitu ya. Dia udah punya biaya yang sebenarnya land preparation. Dia biayanya dari land preparation. Nanti ketambahan bibit. Bibit yang ditanam di luasan tersebut berapa per pokoknya, maka tanam sawit biayanya adalah 1 cost land pre berdasarkan hektaran yang mau ditanam ditambahkan dengan distribusi bibit per pokoknya. Kemudian pada saat tanam itu selesai diakumulasikan selama 3 tahun semisal dilakukan proses upkeep and maintenance dalam fase TBM. Nah nanti di TBM itu ada yang namanya suka orang bilang cost to maturity, jadi CTM, cost to maturity. Berapa cost untuk dapetin dia dalam fase siap menghasilkan per hektarnya gitu. Jadi ada kalau dulu waktu saya kerja di perkebunan masih ada ngomong area sini 40 juta per hektar gitu itu. Area sini nanti 80 juta per hektar. Jadi masing-masing tempat variabelnya banyak. Kenapa variabelnya banyak? Nggak sama ya itu tadi karena masing-masing secara sosiokultural orang masuk mau ngebebasin lahan itu udah treatmentnya berbeda-beda ya. Kita nggak akan touch through detail masalah itu. Kemudian setelah fase planting tadi, dia kemudian dirawat selama 3 tahun. Seluruh biaya akumulasi yang terjadi, mau dari material, mau dari orang, mau dari alat, itu diakumulasikan di TBM menjadi aset secara accounting. Pun dengan ada alokasi dari maintenance infrastructure. Jadi infrastruktur di perkebunan itu jalan. Kalau ada jalan yang membelah jalan transport, misalkan membelah 2 blok, maka biasanya orang teknik akan ngambil ini jalan ini dibebankan ke blok yang mana gitu, itu konsensus gitu. Nah kalau kebetulan bloknya itu adalah blok TBM, maka aktivitas perawatan yang dilakukan di jalan tersebut akan dibebankan ke blok itu gitu ya. Oke, kemudian yang TBM, TM sama kurang lebih, cuma pembedanya dia TM itu kalau udah menghasilkan baru dibilang TM, tanaman menghasilkan, maka seluruh biaya yang terjadi terkait blok tersebut akan menjadi beban PNL. Termasuk infrastructure maintenance-nya yang terkait dengan blok TM juga dibebankan di PNL. Oke, issue and mitigation. Jadi hampir di semua implementasi pasti kita ketemu isu dan mitigation. Jadi dan pengalaman saya hampir selalu kaitannya dengan people related gitu ya. Jadi pertama people itu pasti dari sisi komitmen. Kemudian proses. Kalau di perkebunan kelapa sawit proses itu terkait dengan bisnis
proses gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita kompromikan gitu. Semisal orang kebun itu ada kecenderungan kalau dia bikin atau mau butuh barang itu harus selalu ada PO-nya gitu ya. Nah, itu dulu kami alami di Providen Agro. di mana sampai akhirnya biaya waktu kita mau membetulkan mobil kita di bengkel gitu, itu harus ada PO-nya gitu. Padahal mobil kita kirim ke bengkel, terus bengkel melakukan perbaikan, termasuk mengganti spare part-nya. Si orang yang melakukan perbaikan ini harus bawa spare part bekasnya, dibawa ke kebun. Kenapa? Karena kebun berhubung sudah menerbitkan PO, dia harus ngelihat orang gudang ini buat receiving, baru nanti dikeluarkan gitu. Nah itu satu yang kemarin waktu kita exercise itu juga harus kemudian dikondisikan, bisnis proses harus disesuaikan gitu ya. Kemudian project approach, konteksnya bagaimana kita secara proses be wise untuk metodologi project yang ingin kita implementasikan. Enggak semuanya kita bisa big bang konteksnya. Mohon maaf, ini ada, tadi saya lihat ada teman-teman dari Medco Agro juga ya. Konteksnya begini, dari pengalaman saya, kita dapetin resource ini bukan juga mendiskreditkan ya, tapi memang faktanya seperti itu gitu. Awal-awal kita buka kebun, kita nyari orang yang nyalain komputer aja bisa, itu udah susah banget gitu. Jadi ini faktanya, saya bukan coba mendramatisir ataupun apa, enggak. Tapi ada fase di mana Anda akan menemukan user Anda seperti itu. Anda jangan maksa Big Bang teori gitu. Jadi jangan minta langsung semuanya diimplement seluruh modul sekali jalan gitu. Nah itu saya yakin akan banyak kendalanya. Kenapa? Sebelum kita mengedukasi bagaimana how to use this application to work, you have to compromise first. Gimana caranya orang itu kita ajarin nyalain PC atau nyalain laptop terlebih dahulu, which is itu benar-benar yang real fact gitu. Kita ya harus kompromikan itu. Jadi project approach harap diperhatikan bagaimana, apakah kita mau pilih gradual atau langsung big bang. Data preparation and cleansing. Kalau untuk kebun-kebun yang udah jalan, dia ada TM, TBM gitu ya, yang paling biggest problem itu kita data preparation nyiapin hektar statement itu. Enggak selesai-selesai. Hari ini dia bentuknya kerucut, besok dia jadi bulat, besoknya lagi tiba-tiba jadi 4 persegi. Nah itu konteks dari kami, data preparation is essential. Kenapa? Karena once itu naik ke dalam aplikasi jadi master data gitu, akan susah untuk merubah-rubahnya lagi. Termasuk data cleansing, jangan sampai banyak data yang redundant. Ini nggak hanya di perkebunan sawit, tapi karena masifnya perkebunan sawit ini secara areal, mau Bapak bisa jadi kantor pusat Bapak di Jakarta, Bapak punya cabang di Palembang, yang satunya ada di Rian atau ada di Sulawesi. Masing-masing akan punya terminologi sendiri-sendiri. Semisal kayak amplas. Satu orang bilang kertas amplas. Satu orang yang lain bilang dia itu kertas pasir, ya kan? Yang satu orang yang lainnya mungkin bisa jadi bilang apalah gitu. Nah kadang-kadang hal kayak begini mau nggak mau kalau kita fasilitasin, kita akan punya 2-3 penamaan atas satu master data, which is efeknya akan bikin data jadi bengkak gitu. Jadi mitigasi dari isu-isu ini, satu change management ya, bagaimanapun. Yang pertama itu komitmen, tetap harus top management komitmen itu. Kalau yang ini nggak ada, sebelah kiri ini nggak ada, yang lain percuma aja. Itu kalau menurut saya. Karena dari dulu industri sawit itu komando ya, nggak mungkin kalau nggak komando. Begitupun dengan implementasi ERP-nya, kalau nggak komando jangan harap jalan. Nah, what's next-nya di kami, mobile apps integration. Jadi kami mikir, dan mungkin beberapa PT sudah mengaplikasikan ini gitu. Jadi kayak
LHM, laporan harian mandor itu udah nggak manual lagi, tapi masing-masing mandor dari mulai ngabsen mungkin udah pakai face recognition gitu ya. Terus kemudian itu menentukan kalau si ini di fotonya gua ada, berarti dia KJ gitu. Terus kemudian nanti LHM-nya sudah tinggal dia yang isi masuk ke dalam server, which is itu akan lebih cepat. LHM terus kemudian dipanen, proses checker. Kan sekarang udah ada tuh printer yang bisa di print di atas kertas minyak, ya kan? Itu kalau bisa di print jadi identifier dari sisi buahnya juga gitu sih. Jadi si pemanen ini masing-masing udah punya ID masing-masing, begitu dipanen mandornya coba tinggal nempelin aja di TBS-nya tuh. Ceplok, 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 nanti checker datang itu udah tinggal apakah QR code atau barcode gitu. Nah itu yang coba kami challenge berikutnya kita coba jajaki gitu. Yang paling apa ya challenge terkait dengan ini ya mungkin masalah konektivitas ya. Jadi kadang-kadang saking remote-nya gitu, sinyal aja kita harus ke gunung terlebih dahulu gitu. Itu next subject yang sangat menarik juga sebenarnya. Oke, next-nya Kang masih ada waktu kan? Halo? Halo, ya Pak Nendi? Ya, masih ada waktu kan ya? Masih, silakan. Siap. Oke, ini esensi dari apa istilahnya acara seminar hari ini pengen ngelihat bagaimana ODO diimplementasikan di perkebunan sawit gitu ya. Sekali lagi walaupun nggak akan kita mungkin satu persatu bahas, tapi at least bapak-bapak atau teman-teman semua punya gambaran. Jadi aplikasi yang kita kembangkan ODO PS10 untuk implementation. Standar modulnya hampir sama kayak yang lain, ada accounting, kemudian HR, and then inventory, purchase, sales. Nah, yang ini yang kami kembangkan. Jadi kita mengembangkan plantation ini khusus untuk satu transaksi LHM target kerja. Jadi LHM target kerja ini gunanya untuk mencatat transaksi atas karyawan yang di mana dia diberikan beban atas pekerjaan dengan target, baru dia dapat duit gitu. Kan kalau LHM itu kan orang kerja ada yang berdasarkan absensi. Dia masuk, absensinya hari itu masuk, maka dia sudah berhak terhadap 1 HK. Buat teman-teman yang belum memahami 1 HK itu di perkebunan, 1 HK itu adalah hari kerja gitu. Jadi kalau orang masuk hari ini udah absen, dia dapat 1 HK, maka dia akan dapat misalkan 90.000 per HK-nya, per harinya gitu. Nah ini bukan berdasarkan absensi, tapi berdasarkan target kerja. Biasanya kalau kayak begini di panen misalkan. Jadi kita tinggal isi di sini absensinya KJ, kemudian tipenya apa OP itu tadi untuk blok oil palm, kemudian lokasinya misalkan di blok tersebut, aktivitasnya kita pilih panen. Nah, kita cuma tinggal menyebutkan janjangnya, hasilnya dia berapa, misalnya 50 janjang. Nah, ini mekanisme ini nanti akan connect dengan nota angkut buah. Jadi, pada saat buahnya ini dibawa ke pabrik, kan dapat timbangan. Nah, timbangan ini ketika di entry di sini, nota angkut buah, maka setelah ketahuan kilogramnya berapa, itu akan didistribusikan ke si karyawan ini. Jadi ini otomatis. Ini untuk mencatat transaksi LHM target gitu ya. Nah, ada lagi yang satunya lagi yang LHM normal biasa, jadi dia berdasarkan kehadiran. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini ada kemandoran umum Charlie 001 ya. Karyawan 9 itu kerja di tanggal 23 April di lokasinya itu ada di teknik 111 ini, tapi dia teknik umum. Bebannya ke GEC, dia dapat 1 HK. Nah, nanti kalau dia punya premi, maka akan di-entry di premi di sini. Jadi basically transaksi untuk LHM ini untuk nangkep 1 absensi, kedua
buat orang operation nangkep masing-masing orang melakukan pekerjaan apa, karena kita wajib naruh dia punya aktivitas gitu. Nah, aktivitas inilah nanti yang akan memfasilitasi yang tadi punya kepentingan dari agronomi atau operation, dia punya distinctive laporan itu pembedanya dari sisi dimensi HK-nya dapat, dimensi materialnya dapat, dan yang lain-lain dapat kalau ada kontribusi dari pekerjaan lain, semisal. Ini jadi LHM itu kita gunakan untuk itu. Kemudian ada 2 LHM, yang lain adalah buku mesin. Nah, ini untuk mencatat mesin itu secara harian jam kerjanya berapa gitu ya. Ini untuk tujuan running account tadi. Jadi misalkan ini mesin ML02. Ini dia dicatat dari tanggal 1 sampai tanggal 30 continue mesin ini dipakainya buat perumahan misalkan, maka ini dibebankan ke lokasinya GC perumahan updeling mana gitu. Nah, ini meter pemakaian atau jam kerja. Setiap hari semua aktivitasnya cuma listrik, 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 listrik gitu. Itu sama untuk running account. Jadi seluruh biaya nanti operator ke mesin ini konsumsi BBM yang dipakai untuk mesin ini akan didistribusikan ke aktivitas ini melalui mekanisme yang running tadi. Buku kendaraan sama, ini juga untuk nangkep aktivitas kendaraan, apakah alat berat atau kendaraan lainnya. Kemudian juga buku workshop juga sama. Jadi di dalam perkebunan itu ada workshop sendiri ya. Saat mereka melakukan pekerjaan, mereka akan mencatat masing-masing pekerjaannya apa, berapa jam kerjanya. Sama juga nanti untuk distribusi running account-nya. Kemudian kita juga ada buku kontraktor. Ya, buku kontraktor ini ada 2 opsinya, ada kontraktor alat atau kontraktor umum. Kontraktor umum misalkan kita melakukan proses pekerjaan borongan atas rawat blok ke pihak ketiga, maka hasilnya atau proses mereka kerja itu dicatat di sini. Dan ini juga kita udah fasilitasin dengan periode pembayarannya, ada periode yang bulanan penuh atau per 2 mingguan atau per semingguan gitu. Nah, kemudian satu lagi juga ada kontraktor kendaraan. Kalau kita punya kerjasama sama pihak ketiga untuk memanfaatkan truknya mereka gitu. Nah, itu juga kita fasilitasin dengan buku kontraktor. Nah, kemudian di LHM tadi saya lupa singgung, ada proses mungkin orang internal audit biasanya senang melihat kayak beginian. Kenapa? Karena kita ketika kita melakukan pekerjaan, kita ada identifikasi berapa material yang dipakai terhadap kegiatan tersebut. Jadi di kami kita sediakan, kalau dia melakukan pekerjaannya misalkan circle welding chemist gitu ya, maka material yang dia keluarkan itu juga harus bunyi di sini. Dan ini secara otomatis kalau kita ngisinya di sini circle welding chemist, terus kemudian di hari kemarin atau 2 hari ke belakang orang gudang ngeluarin di tempat yang sama, maka ketika kita proses material, dia akan langsung mengidentifikasikannya gitu. Jadi intinya kita sudah konekkan antara kita sudah konekkan antara kegiatan orang untuk nangkep dia punya biaya terkait manpower dengan materialnya gitu. Nah, ini ada tombol material. Jadi kalau hari ini kita mengeluarkan biaya circle welding chemist, di mana kita sudah identifikasikan circle welding chemist itu butuh barang gitu. Gudang juga mengeluarkannya di kemarin. Ini saya nggak bisa proses karena saya belum ngeluarin gudangnya gitu. Jadi gudangnya itu kemarin atau bulan lalu sudah dikeluarkan, maka kita set material, dia akan secara otomatis ngisi di sini keluar sesuai dengan aktivitas dan bloknya. Maka nanti yang harus dilakukan orang
data entry adalah minta orang-orang billing tuh yang dideklarasikan. Jadi di sini contoh, SKB yang dikeluarkan, BPB-nya nomor sekian itu 1 liter. Nah, tinggal di sini nanti yang mau dideklarasikan yang sudah dipakai berapa gitu. Nah, ini nanti dikunci sama kita di dalam laporan. Nah, itu transaksi beberapa menu, jadi ada menu-menu lainnya juga. Kita juga ini connect dengan accounting dalam hal ketika kita ada buku kontraktor, ini kan pihak ketiga, once mereka mau dibayarkan gitu ya, kita tinggal generate kontraktor bill. Itu udah connect dengan accounting punya. Yang ini proses running account yang bulanan, setelah semua transaksi selesai, orang accounting melakukan proses running yang tadi saya sempat singgung, gitu ya. Nah, kemudian kita bicara masalah laporan, gitu ya. Ini udah mau jam 2 juga. Ada beberapa laporan yang sudah kita sediakan. Pertama, LHM ini ujungnya ke daftar upah. Jadi kita ujungnya akan bisa mengenerate daftar upah untuk tujuan orang kebun melakukan proses penggajian. Itu esensial di kebun. Karena mereka harus bisa bayar orang. Ini urusannya hidup dan mati. Kenapa? Yang teman-teman di lapangan pokoknya taunya gue kerja harus bayar gitu ya. Jadi ini esensial banget. Ini kita fasilitasin, jadi ada daftar upah, terus kemudian juga ada slip gaji. Slip gaji ini, sorry dia PDF-nya lagi, saya coba pakai Excel saja. Slip gaji itu kalau ada kebutuhan dari sisi karyawan kita yang pengen punya slip gaji juga bisa diprintkan. Kalau misalkan mereka membutuhkannya untuk kebutuhan mereka masing-masing gitu ya, sekiranya mau tujuannya minjem atau apa gitu mungkin. Kemudian ada daftar tanda terima. Jadi ini satu upah. Kemudian report selain lapangan atau orang, sorry saya nggak punya data 2020 jadi pakai 2019 bulan Juni 1 sampai 30 Juni. Jadi report ini juga sudah memfasilitasi konteksnya report-report yang kemarin sebelum sempat di perusahaan saya punya. Jadi difasilitasi ini ada laporan restan. Laporan restan itu kita dapetin dari perbandingan antara aktivitas panen hari itu berdasarkan LHM dibandingkan dengan buah yang diangkut berdasarkan NAB. Nah, yang dipanen 100 misalkan diangkut baru 90, berarti harusnya ada sisa restan di lapangan gitu. Ini dia. Jadi ada panen, angkut, ini biaya akhir, kalau misalkan yang ini mau dihapuskan di akhir ini jadi 0, tapi kalau nggak di akhir ya terus-terusan ada terus gitu. Nah, ini periode 1 bulan 6 sampai 30 bulan 6. Ini seluruh tadi saya pilih. Nah, ini restan. Terus kemudian yang esensial lain di perkebunan itu juga biasanya butuhnya ini ya, rotasi. Jadi kita coba lihat rotasi. Rotasi ini memperlihatkan data kapan terakhir. Jadi kalau dia belum panen, udah waktunya lewat gitu, indikatornya merah dia di situ. Gitu. Nah, biasanya data kayak gini esensial banget buat orang audit sama budget control. Orang operation juga sebenarnya butuh banget. Jadi gini, ini misalkan data rotasi panen ini dia bulan lalu terakhirnya tanggal 5 gitu ya. Maka bulan ini, sorry, bukan rotasi bulan lalu itu bukan tanggal 5, tapi poinnya 5. Jadi yang tanggal ini kalau dia belum panen masuk 6, 7, 8, 9, 10.
Kalau di atas 10 di blok tersebut, udah 10 hari tidak dilakukan panen, maka hari ke-11 belum dipanen juga dia merah, 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 sampai hari di mana dia ketemu aktivitas panen jadi hijau. Gitu. Jadi ini kaitannya dengan rotasi panen. Ini data-data yang bisa dipakai sebagai analisa tim kebun di lapangan atau tim AO. Nah, ini beberapa reporting lain yang bisa dimanfaatkan. Jadi ada LPPH material. Nah, ini karena datanya saya nggak ngisi data detail gitu ya. Saya coba kasih laporan yang sudah pernah di-generate dari tempat lain. Saya cuma mau ngasih lihat aja. Cuma laporan PT-nya sudah saya hide. Jadi ini pekerjaan harian detail secara material. Misalkan circle weeding chemis. Ya, saya coba present di sini terlebih dahulu. Ini. Ini dia melakukan kegiatan circle weeding chemis di blok OD 00115 dengan luasan dia blok tersebut 6,22 hektar gitu ya. Nah, kemudian sorry kita ambil yang ada isinya. Ini Delta 114 itu dia luasannya 15,47 hektar. Kegiatannya circle weeding chemis. Hasil dia HI-nya nggak ada, SHI-nya 12,47. Ada selisih variabel 5. Artinya pekerjaan circle weeding chemis sudah dikerjakan untuk blok tersebut seluas 12,47, secara sisa cuma tinggal sisa 3 hektaran lagi gitu ya. Ini untuk teman-teman agronomi mungkin memahami konteks ini dikaitkan dengan dia punya norma sama rotasi ya. Jadi bisa jadi di HI-nya udah langsung habis itu, nah, karena memang mungkin rotasinya sekali gitu. Tapi kalau misalkan yang bersisa ini mungkin juga nanti dia masuk rotasi berikutnya. Cuma saya mau kasih lihat cara ngebaca datanya. Data varians ini kaitannya dengan hasil kerja dibandingkan dengan kuantitas. Cuma di sini belum muncul dia kuantitasnya dikali rotasi, jadi cuma luasan saja, rotasinya belum masuk gitu. Nah, kemudian kalau di SKB ini concern-nya ada varians juga di sini. Ini fungsinya yang tadi saya kasih lihat. Jadi varians ini adalah selisih atas, kalau misalkan kayak begini, kuantiti secara SKB itu 4,2, tetapi aplikasi baru 1 SHI. Nah, si glifosatnya ini selisih 3,2, ini mau dikemanain gitu. Kalau selayaknya harusnya ini barang di return ke gudang gitu. Kecuali kalau misalkan kita kaitkan dengan luasannya tadi ya. 16,58 secara luasan, dia baru ngerjain SHI-nya 2,26. Ada 14 lagi yang mau belum dikerjakan. Berarti ini bisa jadi 3,2 dialokasikan untuk menutupi sisanya atas blok ini. Nah, itu cara membacanya. Oke, saya pikir dari saya cukupkan sampai di sini, karena waktunya juga terbatas, sudah sekitar jam 2-an sekarang ini. Saya haturkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Saya kembalikan floor-nya kepada David. Atur nuhun, mangga Pak David. Terima kasih Pak Nendi. Oke, mungkin kita langsung aja Pak Nendi ya, langsung ke acara tanya jawabnya. Biar cepat, soalnya ini menarik nih, seru nih kayaknya. Nah, untuk bertanya silakan di raise hand-nya, ada tombol raise hand. Nanti bisa kita pilih siapa yang akan bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya di raise hand. Temannya Pak Neni dulu deh, Pak siapa? Pak Marbun ya? Mangga Pak Ustaz. Pak Marbun silakan. Mic-nya bisa di-unmute sendiri. Nah, selamat siang, Silih. Halo Pak Dendi, selamat siang Pak. Siang. Apa kabar Pak Bayang? Udah lama nggak ketemu ya. Ini kebetulan banyak ini Pak, teman-teman saya dari Menko Agro kemarin. Ada 7 atau 8 orang ini dari Menko Agro. Secara
sistem sih sebenarnya kita hampir sama, kita juga di Medco Agro itu ada namanya Medco Agro System. Mungkin memang rincian detailnya sih memang ada beberapa. Mungkin tadi paparan Pak Nendi itu sangat membantu juga mungkin untuk teman-teman yang lain, Pak. Jadi kalau kita mungkin, kalau saya sih untuk data Pak Nendi itu sudah terbiasa. Karena dulu kita pernah sama di Providen, data-data seperti itu mungkin sudah hal biasa, Pak ya. Mungkin ada teman-teman yang lain kali Pak, mungkin ada yang bisa ditanyakan ke Pak Nendi. Oke Pak Nendi. Thank you Pak Bayang. Ini ada senior saya juga Pak Pramadya Satriawan. Pak Bayang. Ada Pak Pram. Ada Pak Pram juga, mohon maaf ini. Pak Pram, kumaha Bang? Alhamdulillah baik Pak. Nyimak aja Pak. Mangga Pak Pram. Mangga. Jadi Pak David, Pak Pram ini kebetulan tim saya ikut dengan beliau di Providen Agro termasuk dengan Pak Bayang. Jadi Pak Pram ini bohir yang punya kerjaan implementasi ERP-nya Pak David. Nah, itu kenapa di sini ngumpulnya rame? Rame Pak. Luar biasa. Oke, gimana Pak Nendi tadi dengan Pak Merabun? Mungkin teman-temannya Pak Merabun yang di Medco Agro dipersilahkan untuk sharing Pak. Jadi mungkin tadi, Pak ini Pak Wahyu kali ini cocok ini orang operasional analis Pak. Nah, Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ya Pak, makasih Pak sudah diberi kesempatan. Sebenarnya kan hampir sama juga ini dengan yang sudah dipakai Oracle, OWL, SAP gitu kan. Kan Odoo ini bisa nggak dipakai untuk mobile. Jadi input memang tetap dari PC oleh Krani Input atau Krani Sekral atau apalah istilahnya. Kemudian untuk asisten divisinya, asisten agronominya atau staf pejabat langsung sampai dengan estate manager, bisa nggak dia agar bisa approve via HP gitu. Jadi nggak harus dia buka komputer, misalnya dia lagi cuti atau dia lagi dinas atau lagi training ke luar kebun, dia bisa approve gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di laporan progres itu kan ada laporan progres material, tapi saya rasa pasti ada juga laporan progres cost, daily cost atau monthly cost. Ada nggak di situ alarm ketika dia sudah mendekati budget, misalnya 90% bidding, misalnya bidding Jamis sudah 90% dari budget, dia akan mengalarmkan muncul warna merah kah atau warna apa di line itu, atau kemudian ketika dia sudah over budget, dia tidak bisa lagi dibebankan di input di blok itu misalnya. Gitu Pak. Yang ketiga, progres perawatan atau sebuah progres yang ada rotasinya, misalnya piringan manual atau gaungan manual atau circle semprot piringan tadi, apakah Odoo memfasilitasi langsung bisa print, langsung ada petanya. Jadi ketika satu blok 30 hektar sudah dikerjakan 20 hektar, jadi 20 hektar tersebut langsung muncul 20 hektar sudah ada warna hijau misalnya. Berarti yang kosong masih 10 hektar itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, silakan Pak Nendi. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu pertanyaannya. Ini kalau pertanyaan orang kebun biasanya langsung straightforward ya. Yang pertama, tadi apakah Odoo dimungkinkan untuk approval dari remote gitu ya? Itu sangat dimungkinkan. Terus kemudian perihal yang mobile application tadi malah kita maunya si mandornya itu sudah bawa device yang LHM-nya itu langsung sama si mandornya gitu. Ya walaupun nanti ke depannya tetap aja harus ada proses kontrol untuk yang namanya kita yang namanya tanda tangan basah tetap wajib ada gitu. Jadi kebayangnya gini, entrian itu langsung hari itu juga, terus kemudian di entry dari mobile masuk ke server kita. Nah, kemudian server ini nanti di approve-nya dari luar pun bisa gitu, karena kita pakai web base ya kan, kalau untuk Odoo. Jadi
harusnya no issue, bahkan secara produktivitas dan efisiensi harusnya, ya tinggal mikirin gimana caranya menyediakan jaringan konteksnya yang bisa mencapai cakupan yang lebih luas. Cuma sekarang juga udah bisa difasilitasin. Si device-nya itu nangkep dulu, kemudian ketika ada jaringan, baru dia nge-push ke dalam server untuk pencatatan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kaitannya dengan apakah Odoo bisa memfasilitasi begitu ada konsumsi budget 80% dia melakukan sesuatu tertentu gitu ya. Secara konsep Pak Wahyu itu dimungkinkan, walaupun kita belum mempraktekkannya, karena jujur yang ada di klien kami saat ini itu konsepnya mungkin kalau dibandingkan dengan Medco Agro udah teman-teman udah lebih enhance ya awareness-nya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang saat ini kami implementasikan itu juga kayak nggak terlalu concern banget lah dengan hal kayak begitu gitu. Sebelumnya waktu saya dengan Pak Bayang, dengan Pak Pram juga, itu kita sudah berpikir ke arah sana bagaimana cara mengimplementasikan alert kalau sudah masuk 80 itu nggak boleh jalan lagi gitu misalkan. Ya sekali lagi kalau untuk di Odoo tinggal mendefinisikannya saja bagaimana. Nah, ini satu strong business process owner dalam artian nanti yang mendefinisikan ke pihak developer harus tahu maunya apa gitu, keterbatasannya apa, demand-nya apa. Kalau di sisi itunya kuat, output-nya saya pikir bisa didapat sesuai dengan kemauan kita. Jujur kalau di saya sampai dengan sekarang yang budget control itu belum ada. Karena belum fasenya rencana itu baru sebelum Covid ini kita mau jalan harusnya sih habis Lebaran ya ke Kendari baru untuk kebun, karena kebun yang di sana masih ada yang pengembangan. Kalau yang sekarang dihandle rata-rata udah kebun TM semua gitu. Nah yang terakhir tadi pertanyaannya minta diulang Mas Wahyu apa tadi? Yang nomor 3? Yang terakhir Pak, ketika laporan progres perawatan, apakah dia bisa langsung kayak warna-warna yang tadi ya? Biasanya kalau orang agronomi, ya orang agronomi kan ya biasanya kan ketika dia mau membuat peta realisasi kerja atau peta kerja, dia kan ngambil dari laporan, baru dia warnanya sendiri Pak di petanya itu gitu. Oke, atau kalau saya biasanya, nah dia mungkin nggak dari sistem itu ketika dia halo, mungkin nggak ya, langsung otomatis dari sistem gitu ya? Ya, jadi petanya langsung terbit dari sistemnya gitu Pak. Jadi misalnya satu blok itu udah selesai, berarti langsung full satu blok ada warna hijau gitu misalnya. Oke, noted. Kalau untuk mungkin tidaknya secara aplikasi Odoo dikawinkan dengan yang ini, mungkin nanti teman-teman yang dari yang paham Odoo kayak Radit, kalau ada Pak Ahmad Daniel mungkin juga bisa sharing apakah dimungkinkan kita mengkombinasikan dengan GIS gitu ya. Tapi kalau yang ini kemarin gini, ini yang terkait dengan rotasi panen. Nah sebelumnya kan waktu kita di Propiden juga belum sampai ke sini gitu. Rotasi ini belum bisa, nah jadi teman-teman di kebun masih pakai Excel gitu dengan ngewarna-warnain sendiri. Ini kalau untuk Odoo ya alhamdulillah kita udah bisa deliver sampai sini gitu. Ya, saya pikir kalau konteksnya mau metain sesuatu progres pekerjaan dengan konsep Odoo-nya mengenerate report, oke, kalau sekian persen berarti warnanya begini, sekian persen warnanya begini. Kalau parameternya jelas kayak gini sih bisa aja Pak Wahyu. Artinya gini, ketika dia ketemu aktivitas panen di tanggal tersebut di hari berapa, berarti dia jatuhnya hijau gitu ya. Kalau enggak dia merah-merah. Selama definisinya definitif gitu bisa dipetakan,
ya ketemunya reporting cuma tinggal output aja, ini pun bisa gitu. Mungkin dari saya itu aja. Oke Pak, terima kasih. Kalau yang pusingan itu memang ya bagus yang ini untuk pusingan. Karena yang lain pun belum jarang yang mendevelop untuk laporan buku pusingan panen itu masih manual. Saya tanya SAP juga, SAP belum bisa katanya. Ya, belum. SAP belum. Cuman SAP sekarang lagi develop untuk ketika suatu pekerjaan, dia langsung muncul petanya gitu, Pak. Nah, kalau itu kayaknya harusnya nggak tahu, Dit, ada nggak kemungkinan kita gabung dengan misalkan GIS? Saya pernah ngelihat GIS-nya Odoo, tapi nggak tahu seberapa ininya. Lu pernah ada exposure ke GIS itu? Ada. Di Odoo sih memang untuk modul geospasial itu udah disediakan ya sebenarnya dari community, dari OCA dulunya. Bahkan sekarang untuk sampai ke Google Map juga udah ada, dan Postgre sendiri itu juga udah support untuk nyimpan tipe data spasial. Nah, di Arcana sendiri kita juga pernah ngebuat Odoo untuk geospasial itu untuk fleet management, Pak. Tapi mungkin implementasinya kurang lebih sama ya. Di sini kan cuma masalah map doang itu ya. Jadi itu bukan big issue lah sebenarnya untuk di Odoo, tinggal di custom aja modulnya, terus tinggal pakai modul geospasial Odoo, nanti ya bisa di map itu kebutuhan Bapak tadi. Dan untuk mobile apps juga di Odoo sebenarnya sangat memungkinkan banget Pak ya. Tadi udah banyak API gratisan, jadi tinggal buat aja ya untuk mobile apps. Karena kalau mungkin buka web di mobile itu untuk di remote area itu agak berat. Jadi emang harus di develop native apps-nya. Nanti native apps-nya kan kalau cuma ngirim data JSON kan agak ringan. Nah itu juga udah banyak yang buat API yang bertebaran yang bisa dipakai. Jadi nanti tinggal diintegrasikan aja sama konsultan. Biasanya masing-masing konsultan Odoo itu kan ada developer di internalnya. Itu juga bukan sesuatu yang sulit dibuat di Odoo, karena Odoo itu sifatnya benar-benar modular, Pak. Jadi pengembangan Odoo itu bisa dibilang no limit ya. Asal jelas bisnis prosesnya, asal jelas datanya, ya kita bisa ngedevelop apa aja di Odoo. Karena nggak ada limitasi development seperti di SAP atau Oracle sebenarnya. Secara teknologi juga udah mumpuni untuk di-develop di Odoo. Mungkin dari saya sih cukup itu aja sih. Berarti memang kalau mau mobile tuh hubungi aja Pak Rahmat itu ya. Tinggal hire aja mobile developer. Berarti Odoo ini dulu lebih maju daripada SAP nih. Secara development Odoo lebih cepat daripada SAP. Pengalaman saya Pak ya, jauh lebih cepat untuk development time Odoo dibanding dengan SAP, dan kemudahan untuk servisnya juga Odoo jauh lebih mudah lah daripada SAP. SAP juga ada approval juga kan kalau customnya banyak gitu kan nanti. Nah itu biasanya memakan waktu juga untuk di custom. Yang jelas lebih mahal lah SAP. Sebenarnya kan kalau mau dibilang pusingan tadi dibikin di SAP-nya kan tinggal Merco Agro sanggup nggak ngasih mandates-nya itu aja. Ya karena apapun bisa dibikin lah ya, selama nggak suruh ngidupin orang gitu. Kita kan cari alternatif yang lebih ringan Pak. Karena ngidupin orang mati. Betul. SAP itu kan berat. Berat dan mahal. Iya, sistem setan aja pusing kan, apalagi kalau dikasih ke orang gitu kan. Tapi kalau berat sih Pak, ERP semuanya pasti relatif berat Pak ya. Karena constraint database-nya itu banyak, jadi mau itu kita pakai Oracle, SAP, ataupun Odoo, saya rasa kurang lebih di kebutuhan infrastrukturnya nggak jauh beda lah Pak. Jadi jangan karena nih Bapak pakai Odoo itu ada open source, ada versi community, dan harganya lebih murah, jadi tiba-tiba berharap servernya turun gitu. Itu kayaknya nggak masuk akal kalau untuk level ERP sih Pak. Spesifikasi server dikasih yang ece-ece, tapi kapabilitas diminta kayak SAP gitu. Kadang-kadang kan kita dihadapkan kayak begitu gitu. Iya.
Padahal Jadi dengan Odo-nya sendiri kita sudah save dari sisi investment di license konteksnya. nah, Meskipun yang seharusnya dengan pola enterprise pun pikirnya juga seperti itu nggak sih, terlalu Pak. besar. Savingnya di license sebenarnya kalau mau pakai Odo, jadi jangan berpikir saving di infra juga nantinya, karena nanti aplikasi Bapak jalannya jadi merangkak, ntar. Dan itu terjadi ya, di lapangan memang terjadi seperti itu. Sering, Mbak, sering banget, karena mereka mikir Odo itu kompleksnya sama dengan SAP dan Oracle, tapi mereka pengen infranya lebih rendah daripada itu, gitu. Ya, Ya. karena ujung-ujungnya kan processing data di belakangnya. Dan apalagi kalau yang udah modular ya, yang udah terintegrasi semuanya sampai ke finance end to end, kayak yang dibuat sama Bang Nendi tadi dari buku harian Mandor udah langsung nyambung ke finance. Apalagi finance itu kan banyak banget berarti nanti data stock move di finance-nya kan. Nah itu Ya, jurnalnya finance jadi gede banget itu nanti. banget. Hendra pusing setiap bulan kalau udah ngurusin nyangkut di AP invoice payroll, Hendra. Ya, Pak. Kedengaran ya? Kedengaran. Ya, memang kendalanya sih banyak memang di sana, di integrasi di accounting sih, karena memang ada beberapa, terutama account offline tadi itu, karena bakal mengenerate banyak banget beban cost-nya, detail cost-nya banyak, jadinya agak berat di sana sih. Paling nanti ya kita harus nyari gimana caranya tuningnya biar bisa lebih cepat aja. Di query manual sih biasanya Pak kalau udah kayak gitu, udah nggak ada jalan betul, lain Pak. sih. Iya. Pak Nandi mau nanya nih Pak. Sebentar Pak Sis, Pak Wahyu sudah ya, sudah clear pertanyaan 3 tadi. Gimana Pak? Cukup Pak, cukup. Makasih Pak. Oh cukup, siap. Mangga Kang Sis. Oke, kalau yang saya mau tanyakan ini Pak, yang Pak Nendi buat ini, BISPRO-nya apakah sudah standar gitu Pak? Atau ini BISPRO-nya ala Pak Nendi ini? Jadi kalau untuk Astra oriented Pak Sis, jadi kenapa saya bilang Astra oriented? Di industri perkebunan sawit itu mau nggak mau memang pembaginya begitu. Jadi ada orang yang punya konsep ke Astra, ada orang yang punya konsep ke Sinarmas gitu ya. Kodifikasinya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang punya pengalaman di Astra kurang lebihnya sama, similar dengan yang ini. Gitu. Oh, jadi kalau yang Sinarmas Pak Nendi belum ada? Ya, Sinarmas cuma ngebedain dia punya estate aja. Kalau kami namanya Afdeling, dia estate gitu. Ya sih ya. Karena Pak Nendi sendiri develop ini lihatnya dari mana Pak BISPRO-nya Pak? Kan pasti kita belajar dulu kan dari BISPRO orang lain begitu. Atau Pak Nendi berdasarkan pengalaman aja, pengalaman implementasi, lalu dilihat apa yang terjadi bisnis prosesnya, lalu itu dikomputerisasikan. Atau Pak Nendi punya konsep dulu sebelumnya, belajar dari luar, misalkan dari ERP luar, lalu Pak Nendi terapkan itu ke Odo gitu. Nah, saya waktu dengan Pak Abram, waktu itu klien, jadi saya bawa Oracle ke sana, terus tiba-tiba Oracle sama PIC di Providen Agro mau dihapus gitu. Saya masuk, jadi saya direkrut ke dalam untuk gabung dalam tim yang sudah ada Pak Pram di situ. Kemudian saya gabung, kita develop pakai Adam Pierre. Jadi prestasi saya adalah ngehapus Oracle dari server gitu, ngegantinya dengan Adam Pierre gitu. Nah, kan. Tapi Adam Pierre sekarang diganti sama SAP gitu. Enggak. Jadi gini Pak Seth, waktu kita di Providen Agro, kita bangun 2 aplikasi karena dulu komunikasi masih mahal. Kalau Adam Pierre itu ditaruh di kebun akan sangat costly lah ya. Jadi di kebun kita pakai PHP untuk LHM yang buku mandor dan yang lain-lainnya gitu. Nah kemudian digabung di Adam Pierre, kan ujungnya dari LHM tadi itu kan buku gaji nih, ya kan? Itu cuma dinaikin invoice-nya ke Adam Pierre, sisanya diproses di Adam Pierre. Waktu LHM sama Adam Pierre itu dibedakan, ada beberapa aspek yang nggak bisa kami kontrol gitu. Artinya pemakaian material di LHM dengan pemakaian yang keluar dari gudang agak susah ngontrolnya. Karena apa? Karena itu dari 2 aplikasi yang berbeda. Nah di Odo kami perbaiki karena satu platform kan, sama-sama Odo.
gudangnya di Odo, LHM-nya di Odo, proses validasinya juga bisa lebih cepat gitu, sehingga tadi keluar material LPPH, material detail tadi gitu. Nah, apakah atas material ini mau dipakai lagi? Ya kita tunggu, kalau enggak, lu balikin kelebihan yang lu taruh di tempat lu ke gudang gitu. Itu kontrol yang orang audit biasanya pengen ngelihat gitu. Jadi gitu ceritanya Kang Sep. Pak Sis. Putus kayaknya, Pak Sis. Sepertinya begitu. Oh. Kang Sis? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi aja. Siapa yang masih penasaran? Silakan, Mangga. Pak Nendi. Ya, Silih, lanjut. Oh, mungkin ini ada Pak Budi Marta, mungkin Pak bisa ngasih. Ini Bapak ini lama di Sinarmas ini, Pak Budi Marta mungkin bisa ngasih cerita mungkin gimana kalau di Sinarmas. Oh, silakan Pak Budi, dengan senang hati Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya di Sinarmas, tapi lama, tapi saya nggak terlalu tahu apa namanya SAP yang tahu Pak Wahyu malah tadi, tahu juga dari Smart juga Pak Wahyu. Enggak, saya mau nanya ini aja. Itu kan tadi yang di rekod buah dari TPH itu kan? Ya. Ya, itu ada penghitungan lagi atau kita cuma ambil foto atau gimana ya untuk rekod datanya? Ini untuk mobile ya Pak ya? Iya, untuk mobile. Belum Pak, jujur Pak saya belum bisa jawab konteks yang karena mekanismenya di situ. Kemarin itu kami sudah mau develop Pak, cuma ada concern dari sisi masalah sekuritasnya lah, karena mobile itu juga nggak bisa security-nya dijaga 100% Pak Marta ya. Akhirnya kita depending lagi gitu. Satu pertimbangannya, kalau misalkan dia dipoto begitu ya kan, takutnya LHM itu kan yang sudah di dalam mobile itu, kalau kita security-nya seperti apa gitu loh Pak. Saya takutnya, ya Pak. Ya Pak, lanjut. Saya takutnya gini Pak, kalau kita masih lebih pro-nya untuk terkait panen, kita pakai RFID, nggak pakai mobile. Kalau untuk LHM boleh lah Pak, kita pakai mobile pengembangannya. Kenapa? Karena itu lebih, ya urusannya sama masing-masing orang. Tapi begitu Bapak bicara NAB, panen yang kaitannya dengan buah, terus kemudian data itu dengan gampangnya nanti ada pihak-pihak yang memanfaatkan keluar, kan jadi repot gitu. Jadi kalau akhirnya kami berpikir, rasanya RFID di kegiatan panen dan pengangkutannya itu lebih cocok gitu, daripada menggunakan mobile yang kayak Android base gitu loh Pak. Itu sih Pak Budi. Jadi saya belum bisa berbicara lebih jauh kalau pertanyaan Bapak seputaran bagaimana mekanisme nangkepnya di dalam aktivitas panennya itu sendiri gitu Pak. Ya, itu kan harus dikembangkan juga, apalagi sekarang kan untuk menghitung itu kan kalau sekarang udah ada banyak saya lihat yang di aplikasi untuk di langsung mobile itu ada yang dihitung, ada juga yang sistem difoto gitu. Jadi langsung terkoneksi, udah ada beberapa perusahaan yang pakai itu. Mungkin oleh juga sebaiknya sih langsung dikembangkan juga di situ. Ya Pak, kalau secara konsepsi kan kita kan bisa ngasih QR Pak. Di dalam QR itu kan basically kan Bapak sama kayak barcode ya Pak ya. Artinya secara sederhananya gini, Bapak waktu ngelihat, Bapak sebagai mandor panen nih, ngelihat buah di TPH, terus kan ini punya siapa saja gitu, kan informasinya bisa di-print nama si pemanennya, terus kemudian taksiran BJR-nya tentunya dari buah yang dia turunkan, gitu ya. Informasi pemanen, informasi tahun tanam dari pohonnya gitu. Sampai situ mungkin bisa, Pak. Iya. Ya mungkin nah, kan tapi, di situ. Ya. Lanjut, Pak. Iya, di situ kan ada kode juga, ada TPH. Itu TPH juga bisa mengakomodir dari nama pemanen, tahun tanam juga di situ bisa mungkin bisa Pak, bisa. Itu, ya. Itu ya tergantung dari bagaimana SOP dari masing-masing perusahaan mengidentifikasikan hal tersebut. Nanti
begitu panen naik ke NAB masuk ke timbangan, kan didapat tuh Pak timbangan per kilogramnya, didistribusikan. Kita bicaranya kalau misalnya kita pakai konsep BJR ya, BJR yang ditetapkan, berarti kan kita balikin lagi ke masing-masing pemanen, ketemu dia punya hasil dari masing-masing, artinya produktivitas merekanya juga ketemu gitu. Secara konsep mekanisme sih udah dimungkinkan pakai mobile Pak, cuma yang paling kita pikirkan lagi sebenarnya masalah security. Semisal gini, Bapak bisa memfasilitasi tab lah. Semua mandor panen kita fasilitasin tab, termasuk dengan checker gitu ya. Jangan pakai handphone mereka gitu. Kenapa? Karena kita punya kepentingan untuk nutupin screen capture-nya itu loh Pak. Ya kan? Itu kita fasilitasin. Tapi begitu tab-nya difoto sama dia, informasi itu juga kan nggak hilang gitu. Terus kemudian orang-orang tertentu nge-share ini ke LSM, dia kondisikanlah beberapa tempat gitu, karena malah jadi efek yang nggak juga nanti itu Pak Marta. Jadi kalau kami masih memikirkan bagaimana mekanisme teraman terkait dengan panen. Cuma kalau rawat sih harusnya lebih cepat pakai Android, nggak masalah Pak. Oke Pak. Mungkin untuk pengembangan ke depannya aja masalah security yang masih masalahnya. Betul. Oke, terima kasih Pak Nendi ya. Sama-sama Pak Budi Marta. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Mungkin masih ada yang mau bertanya atau sharing. Kita masih punya beberapa menit lagi lah. Bolehlah satu lagi lah. Pak Pramadia ini. Iya. Pak Pram. Ya. Pak Pram. Terima kasih Pak David, Pak Nendi, dan teman-teman yang lain yang sudah sharing yang saya pikir cukup bagus ini Pak. Sharing seperti ini. Kalau boleh saya tanya spesifik ke Tactical Odoo Pak ya, boleh Pak ya? Boleh, silakan. Yang ingin saya tanyakan masalah ini Pak, masalah upgrade versi. Ini kan cepat sekali nih Odoo nih perkembangannya. Sekarang sudah versi 13 kalau tidak salah ya. Itu bagaimana pengalaman teman-teman para expert Odoo nih kalau kita mau upgrade dari satu versi, katakan di community lah, dari satu versi naik ke versi selanjutnya. Ataupun juga kita sudah mengimplementasikan, katakan Odoo community, kemudian suatu saat kita ingin upgrade ke enterprise. Itu saya ingin tahu sharing dari teman-teman yang expert Odoo seperti apa prosesnya. Apakah ada kendala atau memang sudah pernah melakukan dan itu lancar-lancar aja gitu. Apalagi taruhannya data ya. Iya, karena saya dengar salah satu isu yang cukup merebak itu masalah upgrade versi ini, itu di Odoo nih. Bagaimana kira-kira teman-teman yang expert di Odoo ini punya pengalaman seperti apa Pak? Oke, Pak Nendi atau Pak Hendra nih? Mungkin ini juga Pak, mengenai yang di versi 13 itu kan accounting ternyata hilang gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti di versi 14 distribusi hilang, di versi 15 sales order hilang gitu Pak. Itu gimana tuh? Jadi memaksa semua jadi berbayar semua jadinya gitu Pak Nendi. Gimana tuh Pak? Kalau yang masalah itu kan udah nggak usah khawatir lah Pak Kang Set. Jadi konteksnya kan Odoo di 12 accounting hilang. Odoo di 11 accounting hilang. Sekarang kita 12 bisa pakai Odoo dengan accountingnya. Kenapa? Karena OJA-nya sendiri komunitas sudah langsung responsif. Meskipun katakan, saya sih kasarannya Odoo semua narik tinggal ORM-nya aja, saya secara pribadi masih yakin bisa jualan gitu. Karena kita udah develop aplikasi-aplikasi yang udah ada gitu konteksnya. Tapi menjawab pertanyaan Pak Pram tadi sebenarnya yang repot itu kan bagaimana kalau kita dari community ke enterprise atau sebaliknya dari enterprise ke community pindah gitu. Ide dari Pak Pram itu kan kalau bisa jangan lagi ada ritme implementasi ulang gitu. Konsepnya migrasi total bisa atau tidak dilakukan gitu. Kalau bisa sih ngomong bisa, cuma kan kita nggak tahu ngukur waktunya berapa lama, karena pasti dari tabel, field, itu udah pasti berbeda gitu ngomongnya. Kayak kita punya Odoo yang
e-plan inilah atau OPMS ini dibawa ke enterprise gitu. Kan kita harus menyesuaikannya banyak juga karena si Hendra dan tim kami juga banyak ngoprek-ngoprek di situ gitu. Menurut lu gimana, Ndra? Dari saya sama sih, Pak. Ya bisa jadi struktur tabelnya berbeda, otomatis kita harus mapping ulang datanya, disesuaikan dari database yang lama ke skema database yang baru. Kalau misalnya nggak ada perubahan sih seharusnya ya tinggal istilahnya ekspor, impor aja. Kita tinggal masukin modul plantation tadi, kita install di enterprise atau sebaliknya gitu kan. Kita keluarkan modul kita sendiri, kita install di community lagi gitu. Ya sebenarnya nggak masalah aja. Yang penting struktur datanya dari awal dari asal ke tujuannya itu sama, langsung kita migrasikan aja nggak masalah gitu. Tapi tetap butuh waktu ya butuh waktu. Cuman kalau misalnya struktur datanya berbeda ya waktunya pasti lebih banyak lagi karena effort yang dibutuhkan lebih banyak sih. Menurut saya seperti itu sih. Teman-teman yang lain mungkin yang pernah ngalamin, Radit atau Kang Andit, Anitia Warman pernah ngalamin nggak pindahin dari enterprise ke komunitas atau sebaliknya komunitas ke enterprise gitu? Sebenarnya kalau data migrate itu nggak terlalu sulit ya di Odoo kalau selagi datanya masih kecil. Pertama, di OCA sendiri udah nyediain migration script untuk versi community. Nah itu bisa dipakai, tapi kalau untuk data dalam jumlah besar biasanya kita pakai tools untuk ETL, semacam talent. Nah talent itu bisa mapping dari table ke table, biasa yang punya aplikasi buat business intelligence, itu bisa dipakai tuh buat migrasi dari versi mundur ataupun maju ya, atau dari community ke enterprise ataupun sebaliknya. Kalau dari community ke enterprise, yang perlu diperhatikan berarti fitur-fiturnya ya, dan add-on yang di-develop. Karena ada beberapa memang dependensi yang itu nggak bisa jalan di community, di enterprise kalau yang kita di community, terutama yang berkaitan dengan JavaScript. Tapi kalau untuk Python sih jalan semua. Karena untuk JS itu library-nya beda untuk yang community dan enterprise karena UI-nya beda. Tapi kalau untuk migrasi, saya rasa kalau udah nyaman dengan versi yang jalan dan nggak ada isu, harusnya nggak perlu dimigrate, Pak Pram ya. Itu ya software kita pakai selagi kita jalan dan nggak ada masalah, stable, running, pengembangannya juga masih mudah. Saya rasa nggak ada kebutuhan untuk upgrade version ke versi yang paling atas. Jadi harusnya Odoo upgrade versi itu bukan isu buat kita, karena Odoo upgrade versi software yang kita udah implementasikan nggak ada kenapa-napa kan. Jadi ya kecuali memang mau di-upgrade, Bapak dapat fitur baru yang lumayan signifikan gitu. Kalau nggak ada fitur-fitur yang signifikan, saya rasa stick aja. Banyak juga sekarang yang pakai Odoo dari Odoo 8, bahkan saya pernah dengar tuh beberapa anak perusahaan Pertamina masih pakai Odoo versi 6 sampai sekarang. Karena memang kalau nggak perlu buat di-upgrade, ya buat apa di-upgrade. Kecuali memang yang baru-baru, oh ternyata fitur di 13 banyak yang bagus, ya udah kita implementkan. Dan dari versi community juga nggak usah takut untuk di-cut-cut ya untuk modul enterprise-nya, karena memang seperti Bang Nendi bilang tadi, komunitas akan selalu nge-develop, dan Odoo juga nggak nge-cut versi sebelumnya. Misalnya nih, di versi 13 payroll kan di-cut di community. Tapi di versi 12 payroll-nya masih ada, dan Odoo mengizinkan kita untuk porting dari 12 ke 13. Jadi nanti kita pakai payroll versi 12 di 13, kita cuma tinggal merubah sedikit aja dari kodenya, karena memang ada perubahan API, tapi itu nggak banyak. Dan di versi 13 sendiri mungkin payroll-nya berubah bentuknya. Dan itu kan sebenarnya sama dengan add-on yang kita buat ya. Jadi itu anggap aja Odoo ngebuat add-on versi dia sendiri, ya kita juga bisa pakai versi kita sendiri. Jadi nggak ada isu, karena Odoo udah janji nggak akan mengkomersilkan core-nya Odoo. Jadi core-nya Odoo itu di community sama enterprise sampai sekarang masih sama, nggak ada bedanya. Kecuali untuk UI ya, itu UI itu di Odoo juga sebenarnya bukan di core, karena itu modul web di Odoo. Mungkin dari saya sih, itu sih pendapat saya ya. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan lah bagi yang suka upgrade versi setiap tahun itu, jangan diikutin Odoo-nya lah. Nggak apa-apa kalau duitnya banyak. Iya.
Dibagi rezeki Pak ya, biar ekonomi muter Pak ya. Oke, Pak Nendi saya mau tanya juga nih Pak, bukan ke Pak Nendi juga, ke Pak Radit juga, sama Pak Anditya Warman nih, baru udah gabung. Nih, pada saat kapan perusahaan itu memutuskan memakai versi yang CE atau versi yang EE gitu Pak? Itu mutusinnya gimana tuh Pak? Kalau kayak gitu mungkin dari sisi user kali ya, yang lebih pendekatan paling enak ya. Kenapa? Karena kalau Pak Set punya user yang banyak, ya mendingan approach-nya ke komunitas, karena komunitas nggak ada headcount. Tapi kalau ke enterprise pasti kan dia per kepala dikali modul yang diimplementasikan gitu, which is itu annual increment. Itu sih. Oke, mungkin Pak Radit Pak, atau Pak Anditya Warman, pengalamannya gimana tuh Pak? Ketika berhadapan dengan user. Ya, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, agak terlambat tadi, agak ada meeting siang. Pak Andi, sebelumnya Pak, selamat ulang tahun ya Pak. Oh iya, hatur nuhun. Saya ulang tahun tiap minggu kebetulan. Yang hari ini yang official. 17 ya. 17 plus sedikit. Ya tadi hatur nuhun atas kesempatannya untuk say hello sama teman-teman. Ini sedikit sharing aja, kalau saya sendiri sebetulnya belum pernah punya pengalaman untuk di Enterprise Edition. Ada beberapa customer yang kebetulan ternyata saya baru tahu dari Kang Nendi ya, di project tahun lalu kita pernah sama-sama gitu. Saya nggak ada satu customer kita yang memang dari CEO-nya itu mereka menunjuk untuk ngambil enterprise gitu, sehingga kami pun mundur. Kalau kami nggak main enterprise, silahkan maju gitu. Ternyata sama ya nasibnya dengan Kang Nendi ya. Akhirnya mereka kembali juga ke enterprise. Kemudian ada juga ke community. Community. Dan mereka saya dengar terakhir itu deal dengan pengembang Odoo versi yang agak bule gitu ya, yang presentasinya orang bule gitu. Akhirnya customer kita ini datang lagi ke saya karena agak males dengan orang bule karena kontraknya panjang katanya, kontraktualnya panjang. Kalau sama kita bisa ini, bisa, tolong benerin ini, oke kan gitu ya. Dengan kita lebih santai gitu. Kontraktualnya pun ya seadanya kan seperti itu, dan akhirnya berjalan dengan kita gitu. Nah, tapi poinnya tadi kalau pindah, saya sepakat dengan Kang Aditya, mungkin hampir namanya kita sekeluarga jangan-jangan ya, hampir mirip-mirip gitu. Bahwa nggak usahlah pindah-pindah versi ya, pindah-pindah versi, walaupun sebetulnya di komunitas kan sudah ada, tapi saya rasa itu adalah jadi kerjaan manual gitu. Baik buat dari komunitas ke enterprise maupun dari enterprise ke enterprise sendiri pun ada ya fasilitas service dari Odoo-nya sendiri untuk pindah upgrade. Nanti dia hitung per baris berapa, per record ya, per database, per objeknya ada berapa, recordnya ada berapa, dikali sekian rupiah gitu. Nah itu juga sebetulnya kenapa per record dihitungnya, karena dia hitung juga manual sebetulnya gitu. Jadi saya sepakat ketika tidak ada kendala di dalam sebuah versi, kita stick aja di versi tersebut. Dan ini mungkin bukan trik trik dalam artian yang tidak baik. Kalau customer dikasih versi baru gitu kan, di mana tampilannya lebih cantik itu sebetulnya tidak secantik-cantik amat gitu. Hanya berbeda dengan apa yang kita biasa lihat selama ini. Biasanya mungkin kalau biasanya melihat di rumahnya ada yang seperti ini, tiba-tiba ada orang lewat, biasanya kan kita melirik dulu gitu ya. Nah itu yang biasanya kita perlu pengalaman ini. Enggak, justru ini saya pengalaman sebagai konsultan. Pak, Ibu jangan melirik yang lewat, karena yang di rumah juga masih bagus gitu. Tidak ada masalah sama sekali gitu. Mungkin sedikit itu ya, tambahan aja buat Kang Nendi, buat apa yang disampaikan Kang Nendi, Kang Aditya. Jadi lebih baik kita setia dulu gitu ya, Setiadi itu. Bukan Setiadi. Bagi saya belum merasa puas nih Pak Nendi sama yang lainnya tuh. Jadi klien itu mutusin ya E atau C itu apa ya ininya ya, parameternya ya.
Kalau yang pengalaman saya begini, Kang Sis, pengalaman saya cuman masalah apa ya, masalah confidence aja sih, masalah confidence. Ini kita takutnya kalau pakai open, saya pernah bertarung juga dengan apa yang berbayar gitu. Akhirnya bicaranya bahwa ini jangan-jangan karena nggak berbayar, karena open, apalagi dulu zamannya Odoo namanya Open ERP, namanya itu susah banget jualnya. Wah ini Open ERP open ya, berarti nanti apa namanya safety-nya bagaimana, terus security-nya bagaimana, kelak keberlanjutannya bagaimana, jangan-jangan kalian tiba-tiba developer Odoo-nya menghilang gitu. Nah itu yang memang jujur agak sulit untuk memahamkan beberapa perusahaan ya, terutama perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Jadi apalagi murah gitu, biasanya dikasih harga murah mereka stres gitu ya. Ini nggak apa-apa dengan harga segini gitu. Jadi triknya naikin aja harga dikit gitu. Dengan begitu biasanya oh ya lebih dipercaya gitu. Nah, itu pengalaman saya, nggak tahu nih Kang Adit dia dengan Kang Nendi sama nggak dengan saya seperti itu. Jadi nggak ini jawaban buat Kang Sis sebetulnya tadi kembali customer punya uang berapa, dia pengen belanja apa gitu. Kalau dari secara kebutuhan saya nggak melihat perbedaan yang signifikan karena kita bisa buat juga sebetulnya apa yang ada di enterprise. Oke. Kang Sis sekarang ya, Pak, perbandingannya Kang Sis kalau boleh melibatkan teman-teman di Medco nih. Tapi terlalu frontal ya. Maksudnya gini lah, saya nggak akan bawa orang teman-teman dari Medco atau Pak Pram dalam hal ini. Kalau saya ditanya, kenapa perusahaan pakai SAP? Kalau menurut Kang Sis apa? Kenapa perusahaan pakai SAP? Hah? Pertama kalau dia perusahaannya besar, dia pasti beli ERP dari luar Pak, SAP, Oracle. Karena kan ini masalah brand juga kan, masalah citra kan. Citra doang kan Mbak. Coba kayak saya tanya tadi nih, Pak Wahyu tadi saya tanya, Pak Wahyu, kalau di Pak Wahyu SAP kebetulan ada nggak rotasi panen yang disebut sama Pak Wahyu yang pusingan tadi? Dijawab sama Pak Wahyu belum ada di SAP. Belum. Sebenarnya di SAP sedemikian hebatnya, kenapa dia tidak bisa menyediakan yang esensi buat teman-teman di kebun kontrol gitu. Dengan adanya kita punya rotasi panen, blok-blok yang belum lu kunjungi lagi, belum lu explore buat lu panen, kenapa? Gitu ya. Nah, sistem semahal itu kok ya nggak mau ngasih ke sana gitu. Berarti kan sebenarnya relevansinya bukan ke enterprise atau komunitas sebenarnya. Kalau Pak Setiadi mau beli sesuatu yang sifatnya still powerful tapi agak-agak brand ya lari ke EE gitu. Kenapa still powerfulnya? Karena sama-sama dengan community juga dibangun dengan yang sama. Tadi Radit bilang core-nya nggak ada yang berubah gitu. Ya kalau mau ngandelin fungsionalitas di atas gengsi, ya cukup dengan komunitas, mempertimbangkan besaran dari sisi user yang akan terlibat. Karena kalau lari ke enterprise, itu headcount jatuhnya gitu. Sekali lagi, orang banyak ngambil SAP bukan karena dia butuh SAP, cuma manajemennya pengen dia ada di levelan kelas SAP gitu. Jadi kalau ketemu macam Pak Pram mungkin bisa kasih sharing ceritanya, Providen Agro ngejual salah satu kebunnya, ditanyalah sama yang beli, lu investasinya berapa duit untuk investasi ERP-nya? Kata Pak Pram, koreksi kalau saya salah Pak Pram, cuma sekitar 500 jutaan. Diketawain sama yang beli. Kenapa? Karena gua 500 juta mah beli printer doang, katanya. Lo kok bisa jadi datanya buat ERP lo, katanya gitu. Ya karena kita smart. Dalam artian, who needs everything fancy kalau dia nggak bisa ngeluarin, mohon maaf teman-teman Medco, kalau dia nggak bisa ngeluarin daftar rotasi panen gitu. Buat apa saya bayar? Jadi pertanyaannya, ada nggak yang lebih bagus dari Odoo? Yang mahal banyak, yang lebih bagus belum tentu gitu. Jadi rada promosi. Ini obat nyamuk ini. Pak Ramadhan Aditya gimana Pak? Mengenai pertanyaan saya Pak.
Kurang lebih sih sebenarnya sama kayak yang dibilang Bang Dendi ya, tapi biasanya ada beberapa memang fitur di enterprise itu lebih ada gimmicknya lah daripada fitur community. Misalnya untuk reporting keuangannya yang bisa di-track sampai ke jurnal item, tapi itu cuma gimmick sebenarnya. Karena di community, kalau biasanya orang finance, ya paling cuma agak lebih cepat lah kerjanya sedikit dengan fitur-fitur itu. Tapi kan biasanya kalau di finance kan butuh laporan dicetak, jadi tetap dapat esensi dari kebutuhan finance itu sendiri. Nah, kedua memang tadi memang ada beberapa perusahaan itu dari direksinya atau aturan perusahaan, kayak kemarin itu ada sharing dari Pak Kiki nggak masuk sekarang ya. Di Wika itu BUMN nggak memperbolehkan purchase software yang non-proprietary di Wika. Nah, jadi karena memang Wika itu harus belinya proprietary, dan mereka mungkin ada penghematan budget juga, akhirnya mereka nyari proprietary yang murah. Karena Odoo secara license dibanding SAP dan Oracle kan jauh banget harganya ya. Jadi akhirnya mereka beralih ke Odoo yang versi enterprise. Mungkin kalau nggak ada aturan harus proprietary dari perusahaan, mungkin mereka juga bisa milih community juga. Tapi ya itu cuma gimmick-gimmick aja sih bedanya enterprise sama community, fitur-fitur yang ya Odoo ngedevelop add-on, kita juga bisa ngedevelop yang sama, cuma kadang-kadang Odoo nggak ngebolehin kita niru 100% gitu. Kadang-kadang mereka mengaudit juga. Oke. Oke, berarti kalau saya lihat si pencipta Odoo tuh dia lagi galau ya kayaknya ya. Maksudnya lagi galau itu dia secara bisnis dia ingin ada uang yang masuk gitu ya. Dengan menghilangkan beberapa modul yang ada, gitu, misalkan yang tadi yang accounting mulai dihilangkan, lalu yang payroll juga di versi 13 dihilangkan. Tapi dia kalau mau main maksa juga dia nggak bisa juga. Dengan kita lihat bahwa dia bisa tadi di-porting bahasanya ya. Jadi yang versi 12 di-porting ke versi 13 itu. Jadi kalau saya lihat yang pemilik Odoo-nya lagi galau ini dia. Strategi bisnis maju, itu kan. maju mundur gitu. Strategi bisnis sebetulnya memang dia juga kalau kebanyakan sama dengan enterprise apa yang community dia mau dapat apa kan gitu. Ya Yeah. tapi nggak masalah lah itu. Iya, kalau saya lihat dia lagi galau kayaknya, Pak. Karena kan tadi misalkan versi 13 tuh, yang modul payroll dihilangkan di versi 13 ya. Tapi masih diperbolehkan porting dari versi 12 ke 13 gitu ya. Jadi kan sebetulnya yang community juga tetap bisa jalan kan. Jadi Karena dia tidak bisa maksa juga versi 13 ya. Sepertinya Pak, memang iya, saya setuju dengan Pak Sis. Karena kalau ketika dia mengkomersilkan semuanya, community keluar dari situ, takutnya nanti kan community itu sebagai pasar marketing branding juga buat mereka. Jadi ketika community stick di versi 12 bisa jadi nanti community ngefork yang baru kayak Vlectra yang keluar itu. Jadi nanti bisa jadi community lari ke Vlectra semua, akhirnya Odoo cuma ada brand enterprise dan mereka makin berat lagi saingannya dengan SAP dan Oracle. Ya, betul Pak, betul. Betul sih, betul. Kalau nggak ada community, nggak mana ada Odoo Plantation. Jadi Pak Nendi, sorry saya tadi keburu putus Pak. Tadi saya belum mendengar jawaban dari Pak Nendi Pak, yang mengenai Pak Nendi sebetulnya membuat modul plantation ini, gurunya siapa gitu Pak? Apakah belajar dari SAP atau Oracle, atau belajar dari pengalaman aja? Yang itu tadi saya bilang, waktu saya jadi Oracle, saya konsultan Oracle ngerjain klien saya Pak Pram. Ya. Okay. Kebetulan saya project manajernya waktu itu di sisi finance, modul finance waktu itu Metro Data ngejual ke Pak Pram. Financial modul, GL, aset, APAR, sama cash management. Sisi operationnya Pak Pram ambil yang develop sendiri namanya e-plantation. Itu teman-teman kebun yang khusus di IT tahu banget yang namanya e-plantation itu ceritanya dari gimana Pak Pram tahu banget itu. Pak Pram sempat cerita ke saya. Jalanlah kami di project, tiba-tiba terus kemudian nggak selesai lah ya kan. Saya terus udah kemana, 2009 saya gabung dengan Providen. Nah Pak Devin waktu itu Direktur Keuangannya ngomong, gue narik lo kemari buat kita develop aplikasi yang e-plan abis lah katanya, tapi versi kita.
Iya, akhirnya saya gabung dengan konsepnya beliau. Jadi ada Pak Pram di situ, ada saya sebagai fungsional gitu ya. Terus ada teman saya yang orang budget namanya Pak Rohimun Nizal, terakhir jadi atasan saya. Dia memang orang kebun banget, temannya Pak Merabun Sebayang di Astra gitu. Nah kemudian yang pinternya yang tadi saya sampaikan, komitmen dari top management, kenapa jadi issue and mitigation. Once kita punya isu, kita selalu punya mitigation. Nah, kenapa kita harus punya komitmen nomor 1 dari top level kita? Kebetulan Direktur Keuangan kami dulu, Direktur Keuangannya Pak Pram saat ini masih, itu namanya Pak Devin Antonio Ridwan. Dia strategic thinking person gitu. Jadi dia tahu gimana caranya bertindak. Waktu itu saya sempat kaget. Bapak yakin mau ngehapus Oracle? Udahlah, percaya sama gue katanya, kita akan bikin produk yang gue yakin Oracle itu canggih, tapi kegedean buat kita katanya, bajunya tuh, buat apa katanya kita beli sesuatu yang sifatnya overkill katanya. Ya sudah, akhirnya kita rubah keseluruhannya, saya terlibat dari mulai definition awal bisnis proses perkebunan, saya yang tahunya sebelumnya pengalaman sebagai auditor, tahu perkebunan itu dari luarnya aja, saya masuk, dikombinasikan lah Pak Pram yang teknologi, saya yang mencerna dari sisi bisnis function segala macamnya, lewat Pak Nizal. Pak Nizal yang punya kelotokan masalah A sampai Z-nya perkebunan gitu. Jadilah gabung itu tiga fungsi ya. Terus ya saya pindahin ke Odo. Kalau implementation sendiri itu dari mana? Implementation yang tadi Pak Nendi pelajari. Itu Pak Pram kali yang bisa sharing, mungkin Pak Pram punya pengalaman sejak beliau di Astra. Ini seharusnya Pak Nendi jualan implementation dapat komisi ya? Kalau ngomong masalah implementation itu panjang banget. Dulu tuh ceritanya di Indonesia ini belum ada satupun perkebunan kelapa sawit yang mengimplementasikan ERP. Sama sekali belum ada. Waktu itu kita orientasinya ke Malaysia, Pak. Nah, di Malaysia ada satu sistem yang dikembangkan di Oracle Platform, itu namanya TD Plan, Malaysia. Kemudian beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti Astra, Sinarmas, kemudian juga Bakri, itu mencoba mengimplementasikan sistem ERP, dan mereka mencari-cari. Kebetulan ketemulah itu Pak, sistem yang dari Malaysia itu namanya TD Plan. Kemudian dibawa oleh, ya kalau saya salah satu perusahaan IT terkenal lah di Indonesia, itu dibawa TD Plan itu. TD Plan kemudian itu dicoba diimplementasikan di beberapa perusahaan, salah satunya Bakri sama Astra. Nah kemudian karena mengalami berbagai kendala, akhirnya perusahaan Malaysianya mundur Pak. Mundur, nah perusahaan yang tadi perusahaan IT yang cukup terkenal di Indonesia itu berusaha untuk mengembangkan atau melanjutkan pengembangan yang sistem dari Malaysia itu. Nah akhirnya muncullah berbagai macam versi dari TD Plan yang memang sudah proven sih di Malaysia sih, dari sisi bisnis proses terutama ya. Nah itu akhirnya ada versi yang dikembangkan di Bakri, ada juga versi yang dikembangkan di Astra. Nah dari situlah yang di Bakri itu berkembang. Waktu itu mulai marak beberapa perusahaan plantation yang mengembangkan ERP. Itu yang waktu itu yang paling duluan itu e-plantation itu yang dikembangkan di Bakri. Tapi asal muasalnya itu memang dari perusahaan Malaysia Pak, TD Plan, karena sama sekali pada saat itu di Indonesia belum ada kecuali yang dibawa dari Malaysia itu. Nah kemudian setelah itu ya mulai berkembang lah seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, mulailah banyak implementasi ERP di perkebunan, dan mulai banyak juga produk-produk ERP untuk perkebunan. Ada OEL, ada TRIS, ada macam-macam. Dan mungkin sekarang juga teman-teman di Odo juga udah mulai masuk ke industri plantation untuk pengembangan ERP-nya. Saya kira itu, dan saya pikir dari sisi bisnis proses Pak, itu standar lah menurut saya plantation itu, baik itu versinya Astra, versinya Sinarmas atau Wilmar,
itu saya kira cukup yang pokoknya, yang intinya itu standar. Paling yang beda-beda dikit itu yang kayak style aja Pak, style dari setiap perusahaan itu yang berbeda-beda. Tapi intinya core bisnis dari perkebunan, bisnis prosesnya itu standar. Jadi kalaupun ada yang pengembangan sedikit-sedikit itu bukan hal yang pokok gitu Pak. Jadi apa yang Pak Nendi kembangkan sekarang, apa yang teman-teman juga kembangkan beberapa software ERP yang dikembangkan juga itu saya pikir juga sama lah, pada intinya sama bisa mengakomodasi teman-teman yang ada di perkebunan. Cuman memang tadi masalahnya adalah beberapa perusahaan besar itu memilih yang berbayar. Karena tadi tuh mungkin dari sisi investor yang menginginkan sistemnya sama dalam satu grup, katakan SAP. Jadi grup besarnya pakai SAP, maka ke anak perusahaannya harus pakai SAP semua, termasuk juga bisnis yang di perkebunan. Itu saya pikir nggak masalah, itu hanya pilihan aja. Dan bahkan juga ada beberapa yang seperti kami sebetulnya ingin mengembangkan ERP di salah satu bisnis baru nih. Saya juga sebetulnya akan pilih Odoo untuk mengembangkan sistemnya. Cuman tadi seperti yang Bapak-Bapak bilang, apakah saya harus pilih community atau enterprise? Kalau dari sisi harga, saya pikir orang yang rasional akan milih yang community, Pak, dari sisi harga. Karena kalau dari sisi fungsional kan tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman juga nggak ada beda lah. Walaupun ingin sesuatu yang lebih, kita bisa porting di versi yang community. Tapi dapat terjadi begini Pak. Katakan saya nih atau kita sekarang mengembangkan Odoo di versi community. Kemudian biasanya investor luar, lagi-lagi Pak, seperti yang tadi diceritakan teman-teman, ini benar nggak sih gitu bisa mengakomodasi versi community ini? Nah, balik lagi ke masalah kepercayaan Pak, apalagi perusahaan yang sudah go public, yang kepercayaan dari pemilik pemodal juga harus tinggi gitu kepada perusahaan itu. Nah, kenapa tadi saya tanyakan apakah dimungkinkan untuk upgrade dari community ke enterprise? Itu saya mengantisipasi itu Pak. Jadi ketika saya sekarang katakan mendevelop atau mengimplementasikan ERP Odoo versi community, kemudian di saat tertentu karena tuntutan dari shareholder katakan kita harus upgrade ke versi enterprise yang ya ini lebih ke tuntutan aja Pak, lebih ke tuntutan karena apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public gitu Pak, itu rasanya aneh aja gitu kalau perusahaan yang sudah go public menggunakan software yang ya istilahnya free gitu, tidak berbayar. Nah itu apa tadi saya menanyakan seperti itu Pak, dan saya pikir sudah terjawab, tidak ada isu kalau Odoo ini mau upgrade dari versi community ke versi enterprise. Saya kira itu Pak siapa tadi Pak Sis ya? Ya, betul. Pak Sis, itu ceritanya seperti itu. Jadi apa yang dibuat Pak Nendi hari ini itu saya pikir itu semuanya standar Pak, standar bisnis proses di perkebunan dan mulai proses yang panjang Pak. Seperti yang tadi Pak Nendi ceritakan latar belakangnya seperti apa. Jadi saya pikir kalau teman-teman di perkebunan ingin mengimplementasikan ERP untuk perkebunan, sharing pada hari ini saya pikir cukup bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengimplementasikan ERP di perkebunan. Jadi jangan khawatir masalah teknikal ataupun proses yang ada di dalamnya seperti yang Pak Nendi buat sekarang, karena itu menurut saya sudah standar Pak, standar untuk industri perkebunan. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Ya, kalau dari saya Pak, kalau saya jadi Bapak sih kayaknya karena uangnya juga ada Pak, tampaknya budgetnya juga ada,
saya akan pilih versi yang enterprise sih Pak. Soalnya kalau bagi Pak Nendi sih dia mau pakai CE mau pakai AI juga nggak masalah Pak. Yang penting bagi Pak Nendi mas yang kontrak aja sih Pak. Pak Nendi ya. Enggak, masalahnya kalau bisnisnya baru berkembang, itu kan pasti budget juga akan rebutan lah Pak. Bagi Terbatas ya. purpose yang penting dulu, maksud saya, kalau memungkinkan, karena budget pasti salah satu kendala itu adalah budget, maka di tahap awal kita kembangkan di versi community, kemudian pada satu titik karena kebutuhan atau tuntutan dari pihak tertentu harus enterprise, nah itu masalah kemudahannya yang saya tanyakan itu yang harus tidak ada isu gitu Pak, supaya meyakinkan teman-teman semua yang ingin mengimplementasikan Odoo versi community dan kemudian juga karena tuntutan suatu saat akan ke enterprise nggak akan ada masalah gitu Pak. Dan versi community untuk yang plantation mahal sih Pak. Ya Pak Nendi ya. Nah, kalau itu kan mahal, tergantung subjeknya siapa yang ngomong. Kalau kata Pak Pram apa Medco merem segitu mah katanya. Oke. Mungkin sudah cukup Pak David, sudah jam 3. Oke. Ini rame banget ini, seru nih. Cuma ya waktunya juga terbatas. Jadi mungkin, tapi begini, implementasi dimanapun juga kan pasti ada tantangannya, pasti ada mitigasi. Kita sudah menyimak tadi tantangannya seperti apa, mitigasinya seperti apa, bahkan masalah upgrade seri ya dari satu seri ke seri yang lain, versi satu yang versi ke lain, bahkan sampai ada pernyataan juga bahwa kalau nggak penting-penting amat nggak usah lah namanya upgrade ngapain gitu ya, ataupun masalah dari apakah itu cuma gengsi, apakah dari fungsinya, segala macamnya ada di sini. Tapi pada dasarnya apapun itu bisa dilakukan ketika salah satu fungsi dari Cheatcom mengadakan acara seperti ini dan juga ada topik seperti ini adalah ketika kita ingin mengimplementasikan, terutama khususnya di perkebunan dan menemui masalah, kita tahu siapa yang bisa dihubungi sekarang. Ada Pak Nendi, ada Pak Pram, Pak Aditya, dan lain-lain semuanya. Jadi ini saya rasa sesuatu hal yang sangat bermanfaat, sangat berguna. Tapi bagaimanapun juga waktu yang memisahkan kita. Saya sangat berterima kasih kepada para partisipan, juga pada para narasumbernya. Kita sudah berdiskusi dengan baik. Saya ingin mengatakan bahwa minggu depan juga kita akan ada jadwal lagi. Topiknya berbeda dari satu bulan ini. Topiknya lebih ke security, itu bagaimana menjaga informasi data kita ya, informasi kita dijaga, bagaimana kita menjaga informasi kita di era digital untuk saat seperti ini. Dibawakan oleh Pak Pringgo, CEO dari Cyber Army. Minggu depan, tanggal 1 Mei, jam 1. Kalau tidak ada perubahan, kita tetap di jam 1. Mungkin seperti itu. Saya tutup acara seminar kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali minggu depan. Terima kasih. Atur nuhun, Kang. Atur nuhun. Terima kasih. Nah, kalau ada